Selamat bergabung kembali di channel Pinata. Aset suatu bisnis, sumber pendanaannya dapat berasal dari hutang maupun modal sendiri. Sehingga ilmu akuntansi membuat formulasi dasar sebagai pencatatannya, yaitu nilai aset sama dengan jumlah nilai hutang ditambah modal sendiri. Dari persamaan dasar akuntansi ini akan sangat mudah untuk dipahami bahwa di dalam menjalankan kegiatan bisnis, jika kita tidak memiliki cukup sumber dana dari modal sendiri, pilihannya yaitu dengan memanfaatkan sumber dana dari pinjaman pihak ketiga atau sering disebut juga dalam akuntansi sebagai hutang atau kewajiban. Ada sebagian kalangan berpandangan bahwa hutang lebih dekat dengan kegiatan riba. Jelas pandangan ini tepat sekali apabila hutang diidentikan dengan pinjaman kepada lembaga keuangan yang menerapkan jaminan dan imbal balik berupa biaya bunga. Namun ilmu akuntansi mendefinisikan hutang atau kewajiban ini lebih luas lagi. Selain hutang kepada lembaga keuangan tersebut, ada juga transaksi keuangan yang dicatat dan dikelompokkan sebagai hutang atau kewajiban. Di antaranya yaitu term of payment dari pihak supplier atau vendor, uang muka penjualan, pendapatan diterima di muka atau pre-order, serta biaya yang masih harus dibayar. Semua transaksi keuangan ini dalam akuntansi akan dicatat sebagai bagian kewajiban atau hutang jangka pendek di dalam menjalankan kegiatan bisnis. Pilihan penggunaan sumber dana pinjaman atau hutang ini tentunya memiliki resiko dalam bisnis. Untuk itu perlu dilakukan manajemen atau pengelolaan hutang yang baik. Tujuan dari manajemen hutang yaitu untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki kecukupan atau ketersediaan kas untuk memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Bagaimana cara untuk dapat melakukan manajemen hutang yang baik? Yaitu dengan membuat perencanaan, melakukan pencatatan, serta melakukan review sehingga akan meminimalisir kemungkinan resiko buruk yang dapat merugikan kegiatan bisnis. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk membantu para pengambil keputusan di dalam pengelolaan hutang ini yaitu dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas maupun rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dapat digunakan untuk menilai kemampuan suatu bisnis di dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan cara menghitung besaran rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kasnya. Sedangkan rasio solvabilitas dapat digunakan untuk menilai kemampuan suatu bisnis di dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya, dengan cara menghitung besaran rasio hutang terhadap modal maupun besaran rasio hutang terhadap aset. Buat rekan-rekan, jangan lupa subscribe, like, dan komen.